Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Cerita Wanita. Maksudnya posisi perempuan, namanya kekerasan tersebut, ataupun balik lagi kan sebenarnya yang mendukung perempuan itu adalah perempuan sendiri. Nah, sesama perempuan di Indonesia sendiri ini menurut Kak seperti apa? Kalau kita melihat secara cepat gitu ya, dan dalam mata awam, saya pikir banyak orang yang menganggap bahwa perempuan Indonesia tuh satu baik-baik aja, ya. Ada yang jadi ketua DPR kan, pernah jadi presiden, juga cukup banyak yang jadi kepala pemerintahan. Sekarang ada banyak menteri perempuan yang juga di posisi-posisi strategis, dan kita bisa lihat kalau dari angka yang dikeluarkan oleh Bappenas ya, lulusan-lulusan universitas juga banyak sekarang yang perempuan. Gitu. Jadi rasanya kayaknya baik-baik aja ya gitu. Tapi kalau kita lebih menukik gitu, yang pertama tentunya baik-baik saja kalau juga kita bandingkan dengan negara-negara lain yang lebih buruk. Masih banyak negara lain yang anak perempuannya nggak bisa bersekolah karena memang dilarang oleh masyarakat atau negaranya, atau bahkan ketimpangannya tuh begitu luar biasanya. Itu masih banyak juga. Tapi mari kita bicarakan kondisi di dalam Indonesia sendiri. Nah, kalau kita lihat ini kan jelang 2024 ya, juga banyak bicara tentang ini keterwakilan perempuan nggak perlu lagi karena toh tanpa itu tahun lalu periode lalu 2019 betul, tapi mari kita sama-sama lihat perempuan dalam struktur sosial seperti apa yang bisa masuk ke dalam ruang-ruang politik tersebut. Sementara juga jumlah masyarakat yang banyak untuk perempuannya masih sering punya kesulitan untuk menyampaikan pendapat, termasuk bagaimana menyelenggarakan sebuah konsultasi yang betul-betul berdasarkan pada kesukarelaan dan mempertimbangkan dengan matang-matang masukan-masukan dari perempuan untuk perencanaan pembangunan misalnya. Betul aja musrembang mulai dari kecamatan sampai bertingkat sampai nasional, tetapi kapasitas perempuan untuk terlibat di dalamnya dan akses yang diberikan untuk bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, gap ini atau jurang variasi ini yang perlu kita dekatkan sehingga lebih banyak lagi suara-suara perempuan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat khas ya, karena setiap wilayah itu kan memiliki keunikan tantangannya juga gitu. Nah, keunikan kemudian bisa menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Kita juga bisa lihat misalnya persoalan kita sekarang ini banyak ya. Tadi saya sampaikan, udah banyak nih ya anak perempuan yang lulus di perguruan tinggi. Tapi sebetulnya rata-rata lama sekolah di Indonesia itu masih tetap pendek, ini 12 atau sekian aja. Dan di banyak daerah, kalau kemarin saya ke daerah tuh masih ada yang rata-rata lama sekolah itu hanya sekitar 6 tahun. Dan rata-rata lama sekolah anak perempuan itu 1 tahun di bawah anak laki-laki. Akibatnya apa? Itu berarti si perempuannya dalam posisi yang akan relatively lebih lemah dibandingkan dengan laki-lakinya di dalam konstruksi masyarakatnya, bahkan di dalam upaya dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena itu misalnya isu tentang pekerja dalam rumah tangga baik di dalam maupun di luar negeri sampai dia nggak bisa tuntas karena keterampilan yang mereka butuhkan untuk bisa bersaing di dalam industri tenaga kerja, bahkan sebagai pekerja di dalam rumah tangga pun tidak tersedia. Apalagi pekerjaan dalam rumah tangga itu kan dianggap sebagai sesuatu yang natural bisa dikerjakan oleh perempuan begitu dia lahir, kayak sesuatu yang tidak membutuhkan training khusus gitu. Bahkan kalau mau jadi koki ada sekolahnya dan itu tapi kalau dia jadi PRT yang sekalian masak itu dianggap udah lahiriah saja gitu ya, sudah bisa dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini tentunya masih butuh untuk kita perhatikan dengan lebih baik gitu dan kita perbaiki. Dan karena itu pelindungan pada perempuan yang bekerja di sektor-sektor non formal itu menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan. Nah, berbicara tentang sektor non formal, salah satunya PRT yang tadi kami sampaikan. Nah, ini seperti apa Kakak melihat hukum dari negara ini untuk melindungi mereka? Sampai sekarang kan kita belum punya ya payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Bahkan rancangan undang-undangnya ini sudah masuk 2 dekade dan belum selesai-selesai ya. Bahkan belum ada tanda-tanda nih akan dibahas sama sekali. Nah, kami sih berharap sementara ada wacana untuk kesejahteraan ibu dan anak, di mana salah satunya adalah memberikan hak maternitas yang lebih kuat bagi perempuan pekerja. Tapi kalau dia hanya bisa dinikmati oleh sebagian pekerja itu gimana? Sementara
kita tahu dari data statistik lebih banyak perempuan yang ada di sektor-sektor informal. Karena itu sektor-sektor informal perlu kita berikan perlindungan dulu supaya dia juga bisa menikmati tambahan hak-hak yang memang dibutuhkan untuk kesejahteraan ibu dan anak, bukan terbalik di dalamnya itu. Nah, ini yang sebetulnya juga sudah kami komunikasikan baik itu kepada pihak DPR maupun kepada pihak pemerintah. Ini masih dalam upaya untuk menerapkan ya Kak, membentuk undang-undang untuk melindungi mereka. Tapi dari Komnas Perempuan sendiri, untuk laporan tentang tindakan kekerasan terhadap PRT, apakah hingga saat ini masih tinggi atau sudah seberapa banyak sih yang diterima Kak? Kasus-kasus yang masuk ke Komnas Perempuan memang tidak sebanyak langsung yang dilaporkan oleh serikat pekerja rumah tangganya. Tapi kalau kita lihat di catatan tahunan Komnas Perempuan, di mana teman-teman dari serikat pekerja rumah tangga, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka selalu mencatatkan yang paling banyak itu adalah pelanggaran terhadap misalnya hak atas upah yang layak. Ataupun kalau untuk pekerja di dalam rumah tangga di dalam negeri, itu yang juga banyak dilaporkan adalah jam kerja yang panjang dengan jenis pekerjaan yang mocok-mocok ya, hampir semua dikerjakan. Kalau di luar negeri itu kan lebih tampik ya, mana yang adalah misalnya pengasuh anak, mana yang pengasuh lansia, pekerja rumah tangga dan lainnya. Nah, untuk yang di luar negeri sebenarnya kita sudah punya undang-undang perlindungan pekerja migran, tetapi proses implementasinya itu masih sangat tertatih. Saya sekali lagi bilang bahwa saya baru pulang nih ya dari NTT gitu. Wah, laporannya tentang bagaimana anggota keluarga yang bekerja di luar negeri kemudian pulang dalam kondisi tidak ada kabar, bahkan meninggal dunia, atau mereka pulang tanpa membawa hasil apapun, itu banyak sekali. Dan bagaimana sebetulnya situasi ini memperburuk kondisi di dalam masyarakat karena mereka meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Banyak anak-anak sekarang yang mereka bergantung kepada kakek dan neneknya ya, karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri, dan itu juga bisa menimbulkan persoalan sosial yang baru karena jeda generasinya begitu jauh, apalagi dengan catch up ataupun persoalan digitalisasi ini, dimana kan generasi lompat dua, kakek dan neneknya itu sama sekali nggak mengenal teknologi, yang anak-anaknya tiba-tiba secara instan masuk ke situ setelah COVID kan, semua sekolah macam-macam semua dilakukan di platform digital, dan itu menimbulkan sebuah potensi atau resiko kekerasan seksual di ruang digital yang juga semakin banyak dilaporkan. Jadi masalah kita tuh sebenarnya tahu menang PRT tersebut atau mereka yang dikirim ke luar negeri tapi kabarnya tidak ada lagi, bahkan tidak mendapatkan apa-apa dari sana. Ini salah satunya mungkin adalah dari segi pendidikan nggak sih Kak? Mereka pergi ke sana tanpa tahu seperti apa pekerjaan yang ada di sana. Nah, kalau dari Kak Andi sendiri sebagai Ketua Komnas Perempuan, ini edukasi kepada PRT sejauh ini sudah pernah dilakukan atau seperti apa? Kami bekerja sama dengan kawan-kawan yang selama ini juga melakukan pendampingan pada kasus-kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga dan juga pada pekerja migran di Indonesia. Memang tidak melakukan pelatihan satu persatu ya, dan berkomunikasi juga dengan BNP 2 TKI yang sebetulnya menjadi unit di dalam pemerintahan yang harusnya memastikan proses pendidikan seperti ini ada. Nah, hal lain memang kami mendorong penegakan hukum karena banyak juga sampai saat ini mereka pergi berdokumen tapi dokumennya asli tapi palsu gitu ya, dan ini kan membutuhkan ketertiban dalam administrasi kependudukan gitu. Jadi ini ada banyak unsur yang harusnya bekerja bersama untuk memastikan kita bisa lebih baik dalam mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi bagi pekerja rumah tangga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya. Kak, kalau berbicara tentang aduan, nah untuk di Komnas Perempuan sendiri untuk melaporkan sebuah kasus ini tahapannya seperti apa? Apakah di Komnas Perempuan ada websitenya sendiri atau harus langsung datang ke kantornya? Komnas Perempuan ada website, ada www.komnasperempuan.go.id. Tetapi memang sekarang ini lebih banyak yang mengadukan lewat media sosial ya, lewat IG, lewat Twitter, Komnas Perempuan. Tapi juga bisa bertelepon ke Komnas Perempuan ataupun menggunakan email yang tertera di dalam website ataupun datang langsung. Tapi kami sebenarnya mendorong agar lebih banyak orang mengadu kepada pihak kepolisian dan pusat pelayanan terpadu yang ada di daerah masing-masing. Karena mereka lah yang paling dekat ya, yang harusnya bisa memberikan respon pertama atas tindakan kekerasan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Cerita Wanita.